Siap. Ya, sekarang tuh kita bakalan itu belajar tentang teks eksplanasi. Kalau buat Neng Dinda mah udah tau lah teks eksplanasi, soalnya Neng Dinda kan udah kelas 11 kan. Kelas 10 kan ini teks eksplanasi. Yoi. Nah, kalau buat di area mah bisa loncat loh. Ini teks eksplanasi buat kelas 10 dan di area kan kelas 9. Gitu. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa. Nah, yang mimpin doanya bolehlah Arya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Eksplanasi. Sebelum kita berangkat ke teks eksplanasi, alangkah lebih baiknya kita tahu dulu dasar dari teks eksplanasi itu apa. Apa itu teks eksplanasi gitu kan. Nah, pertama, apa itu teks? Kalian kan belum tahu lah. Taunya cuma teks eksplanasi doang. Nah, teks itu apa gitu kan? Karena teks eksplanasi itu sesuatu yang berbeda, teks dan eksplanasi. Nah, teks. Jadi di KBBI ini ada tiga pengertian menurut KBBI ya. Yang pertama itu teks yang teks yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Yang pertama itu. Terus yang kedua itu ada kutipan kitab suci. Terus itu tuh yang jadi alasan atau ajaran. Nah, itu teks juga. Terus ada yang ketiga yaitu bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, pidato dan sebagainya. Nah, yang jadi rujukan kita kali ini yaitu ini yang nomor 3, bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, pidato dan sebagainya gitu. Terus untuk lanjut ya ke jenis-jenis teks gitu. Karena kita udah tahu teks eksplanasinya, teksnya, pengertian teks, lanjut ke teks eksplanasi. Jenis teks, astagfirullah, maafin dulu tuh ya ada kamera teh. Lanjut. Nah, jadi jenis teks itu ada banyak sebenarnya ya, tapi Kak Dimas cuma sebutin beberapa doang. Jenis teks itu ada teks eksplanasi, ada teks eksposisi, ada prosedur, ada negosiasi, deskripsi, terus ada naratif, terus ada banyak deh di sini tuh. Nah, Neng pasti udah tau lah terkait eksposisi, prosedur kayak gitu kan. Gitu. Nah, lanjut ke teks eksplanasi. Pembahasan kita yaitu terkait pengertian teks eksplanasi, terus kaidah kebahasaannya, strukturnya kayak gimana, terus cara nulisnya kayak gimana, terus ciri-cirinya kayak gimana gitu ya. Nah, lanjut ke materi kita. Pertama, pengertian teks eksplanasi. Jadi teks eksplanasi ini sebuah teks yang maparin tentang sebab akibat dari suatu peristiwa. Itu bukan peristiwa ini tuh melingkupi kayak fenomena alam, terus pengetahuan, budaya, teknologi, ya jadi di sini tuh yang berkaitan sama kehidupan sosial kita loh, kehidupan kita lah istilahnya gitu. Tapi yang harus digarisbawahi yaitu teks eksplanasi itu berisi tentang fakta doang gitu, gak ada pendapat-pendapatnya aja gitu istilahnya gitu. Nah, di sini tuh teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan terkait bagaimana dan mengapa gitu. Terus ke ciri-cirinya. Nah, berangkat dari tadi teks eksplanasi itu berisi tentang fakta. Ciri-cirinya yang pertama yaitu ilmiah. Fenomena yang dijelaskan berdasarkan fakta, realita, teori dan penelitian yang jelas. Jadi gak asal-asalan kalau teks eksplanasi kalau nulis tuh gitu di sini. Terus nomor 2, logis. Pemikiran di dalamnya memuat penalaran yang masuk akal atau istilahnya logika lah, pakai logika gitu. Nah, jadi ya gak ngasal-ngasalan, terus gak apa istilahnya, gak ngawang lah teks itu tuh gitu. Terus
Yang ketiga yaitu objektif. Di dalamnya tuh terdapat argumen, tapi argumen di sini tuh bersifat real tanpa adanya tanpa adanya sudut pandang diri sendiri. Kayak misalkan Kak Dimas makan ini nih, makan apa, mie biting, rasanya enak gitu kan, rasanya enak. Nah, belum tentu Neng Linda suka. Terus Kak Dimas ngomong kalau ini tuh apa, mie biting paling enak sedunia gitu kan. No debat ya, no valid apa, no debat. Oke, gitu. Nah itu tuh salah, harusnya dibuktikan secara apa, kayak penelitian tuh deh. Ya, jadi kan kalau di penelitian ada kualitatif sama kuantitatif, itu materi kuliah sih. Jadi di sini tuh ditentuin enak enggaknya tuh berdasarkan kualitas atau kuantitas gitulah. Nah nantilah kalian juga pasti bakal belajar terkait itu. Terus lanjut, benar-benar ke struktur dulu lah, struktur teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi itu ada tiga. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua itu deretan penjelas, yang ketiga itu interpretasi dan kesimpulan itu tuh di sini tuh. Nah pernyataan umum ini menjelaskan tentang latar belakang teks, tentu teks, latar belakang teks, tujuan umum teks. Terus di sini tuh memuat kayak definisi, terus klarifikasi atau ontologi. Ontologi tuh kayak asal muasalnya ilmu dah itu ya gitu. Terus asal usul dan sejarah. Jadi di sini tuh ngejelasin dulu, misalkan kita sebut gempa bumi. Gempa bumi itu apa sih? Gempa bumi adalah ketika lempeng tektonik bergeser ya gitu, gara-gara apa gitu. Itu dijabarin di situ. Itu gak boleh asal-asalan, karena itu landasannya ilmu geografi, jelas kan? Geografi sama fisika mungkin gitu. Terus kedua, deretan penjelas. Nah, bagian ini terdapat proses terjadinya suatu peristiwa yang isinya terkait sebab akibat serta dampak yang muncul. Jadi, misalkan tadi gempa bumi, kenapa? Gempa bumi kan tadi terjadi. Terus bagaimana terjadinya? Tadi di pernyataan umum. Nah, di deretan penjelas ini kayak prosesnya. Proses sesudah terjadinya si gempa buminya gitu. Nah, jadi gara-gara gempa bumi ini rumah-rumah jadi hancur misalkan gitu, gara-gara hancur. Terus berdampak tsunami juga misalkan kayak gitu. Nah gitu, di deretan penjelasan itu ngobrolin tentang kayak gitu. Terus nomor 3, interpretasi. Nah interpretasi ini kan berisi penafsiran penulis mengenai topik yang diangkat dengan perspektif yang lebih umum. Jadi diinterpretasi, atau ini tuh interpretasi sama kesimpulan. Kalau kalian itu lihat Google gitu pasti ada kesimpulannya juga, pasti nongol gitu. Nah di sini tuh biasanya berisi tentang penanggulangan lainnya gitu. Kayak misalkan tadi gempa bumi terjadi kan, terus ngancurin bangunan, berapa warga yang meninggal, bla 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 gitu. Nah cara agar kita selamat dari gempa bumi itu misalkan dengan sembunyi di kolong meja gitu kan. Nah, kalau di TV nggak tahu sih, belum pernah soalnya. Nah, atau enggak di pinggir pintu terus digituin, katanya sih gitu. Nggak paham sih, belum pernah ngerasain gitu. Lanjut ke kaidah. Kalian tegang amat dah kalau ada kamera. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama itu nggak jelas ya, ada kopula. Nah kopula ini tahulah Neng Linda, Arya gak tahu nih. Kopula itu kata kerja yang merujuk kepada pendefinisian. Tadi pendefinisian apa coba? Kayak gempa bumi adalah yang kayak gitu-gitulah. Nah kopula itu kata kerjanya itu yang adalah atau merupakan, yaitu ialah kayak gitu. Jadi tadi gempa bumi
iyalah, nah itu kopula disebutnya. Gitu. Nomor 2 kata kerja aktif, kata kerja yang menunjukkan tindakan, tahulah itu kan. Terus yang ketiga konjungsi. Nah konjungsi yang pertama itu kausalitas dan kronologis. Mungkin Arya baru belajar nih di kelas 9. Nah kalau Neng Linda mah udah tahulah. Nah kausalitas itu tahulah tentang apa? Ya ampun, sebab akibat. Kalau ini tuh kerja konjungsi sebab akibat. Konjungsi tahu kan? Kayak dan gitu. Iya, tahu. Yang kata hubung gitulah. Nah, kausalitas itu kata hubung yang nunjukin sebab akibat. Contohnya kayak sebab atau karena atau sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, akibat dari itu, gitu ada. Kayak gitu kalau kausalitas. Nah, kalau kronologis itu kata hubung yang menunjukkan waktu. Kayak kemudian, setelah itu, pada akhirnya gitu. Itu tinggal belajar lagi sih Neng Linda sama Arya. Terus cara menulis teks eksplanasi. Yang pertama itu menentukan topik. Ya, jelas lah menentukan topik kan. Neng Linda juga kalau misalkan bikin cerpen kan, sekarang bikin cerpen kan, itu harus tentuin dulu topiknya atau judulnya atau temanya lah isinya gitu. Kalau di cerpen. Nah kalau di teks eksplanasi itu kita mau bahas apa sih gitu. Di sini tuh mau bahas apa gitu. Nah yang kedua, membuat rancangan kerangka yang berdasarkan struktur. Nah strukturnya kan ini nih. Jadi kan kalau misalkan di cerpen juga nih kan cerpen harus ada orientasi gitu, terus ada konflik kayak gitu kan. Nah terus itu juga kalau misalkan sebelum Neng buat cerpen secara utuh buat cerpen itu Neng pasti bikin dulu apa ya, kayak cerita pendek kalau ini di sini bakal ketemu ini gitu. Nah di sini juga perlu adanya kerangka struktur itu. Nah misalkan tadi kenyataan umum, di sini tuh mau ngejelasin apa aja sih gitu kan, Terus yang nomor 2 tadi mau di sini tuh gara-gara gempa bumi itu terjadi apa aja gitu kan. Nah di situ terus interpretasinya udah penanggulangan kayak gitu, cuma poin-poin intinya biasanya kayak gitu. Terus untuk yang ketiga itu mengumpulkan referensi, jelas merujuk lagi ke kata nih ciri-ciri teks eksplanasi, ilmiah, logis, dan objektif. Selain itu juga ini di pengertian teks eksplanasi fakta. Ya, jadi si teks eksplanasi itu berisi tentang fakta. Nah, butuh referensi, jadi gak ngasal-ngasalan misalnya gitu. Nomor 4, pengembangan teks. Nah, kalau misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3 udah terpenuhi, ya udahlah, tinggal nulis kan misalnya gitu kan. Kalau cerpen mah gitu. Lanjut ke nomor 5, penyuntingan. Nah, kalau di cerpen kan gitu, kalau misalkan kalau misalkan udah kelar nih cerpen udah jadi, pasti dibaca lagi kan, dilihat lagi ada yang salah atau enggak gitu kan. Jadi cari, kalau cerpen mah ada tambahannya, kalau nggak salah diindapin. Jadi si cerpen itu disimpan dulu, nggak sama Neng atau sama Arya baca. Nah habis itu sama Arya baca misalkan kayak gitu, baca, oh ada yang salah. Biasanya rasanya itu beda kalau misalnya cerpen gitu sih. Apalagi ya, ada sih, ada pertanyaan nggak? Apa sih perbedaannya teks eksplanasi dan teks Eksposisi ya ya. eksposisi, lupa. Itu sering banget sih sebenarnya, teks eksposisi sama teks eksposisi. Untungnya Kak Dimas ada catatannya. Jadi jelas lah perbedaan teks eksposisi itu kayak gimana ya. Nah sedangkan teks eksposisi ini sebenarnya teks eksposisi itu bisa dijabarin itu sih minggu depan Neng. Tapi ya udah deh, Neng udah cakep dalam segi ilmu.
perteks kan. Ini ya. Lanjut. Nah, tadi kan teks eksplanasi itu menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, gitu kan. Nah, kalau eksposisi itu apa, kapan, bagaimana. Nah, itu tuh biasanya berhubungan sama itu berita kalau teks eksposisi itu. Nah, eksplanasi juga berita sih, cuma lebih ke ilmiahnya gitulah, isinya ilmiahnya gitu. Kalau di eksposisi ini berisinya tentang apa ya, kayak pendapat gitu, ada pendapatnya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, di teks eksposisi sendiri unsurnya ada 3 strukturnya. Yang pertama ada tesis, argumentasi, sama penegas. Nah, yang tesis itu berupa pendapat atau pandangan gitu. Pandangan dari penulis. Jadi kita tuh disuguhin pandangan dulu. Kayak misalkan nih contohnya, rokok membahayakan tubuh kita, gitu misalkan. Atau enggak nibiting jangan deh. Nibiting menyehatkan tubuh kita, misalkan gitu. Nah, argumentasinya, nah itu tuh nah di tesis itu tadi kan, nibiting menyehatkan tubuh kita, bla 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 bla, itu tuh ngomongin tentang pendapat dari penulis dulu. Nah, terus argumentasinya, nah di struktur kedua ya. Nah, di sini tuh isinya tuh kayak memperkuat si tesis atau pendapat yang misalkan si Dara itu apa, jelaskan kalau nibiting itu sehat, nibiting itu kenapa bikin kita kuat, misalkan kayak gitu. Nah, di argumentasinya itu biasanya berisi tentang kenapa nibiting itu sehat, bisa menyehatkan. Karena nibiting berisi tentang apa? Karbohidrat. Di dalamnya ada protein, omega 3-nya terdapat pada udah amat. Itulah isinya gitu deh. Tentang apa? Pendapatnya dia, terus dibumbui sama teori-teori biasanya kayak gitu. Kalau posisi. Nah, yang terakhir nih penegas. Di sini tuh ya ditegasin ulang kalau pendapatnya itu emang perlu dicontoh, diterapkan gitu. Nah, terus kalau eksposisi itu biasanya itu ilmu pengetahuannya tuh dalam, jadi ngomongin nih apa ya, tadi kan nibiting itu nibiting itu menyehatkan karena terdapat nah itu tuh nggak semua satu ilmu atau bidang ilmu doang gitu. Nah, sedangkan eksplanasi cuma pembahasannya cuma satu, misalkan gempa bumi adalah bla 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 gitu. Nah, kalau eksposisi biasanya di apa, kayak Twitter, diperjelas lagi, perdalam lah istilahnya gitu. Wah, gitu. Di Twitter ada tuh, kayak di blog-blog juga banyaknya teks eksplanasi. Tapi di sini tuh belum tentu benar. Walaupun si penulis itu harus apa ya istilahnya, menyampaikan sebuah fakta atau sebuah ilmu yang benar-benar ilmu, tapi belum tentu kan semua orang itu punya ilmu yang punya dasar yang kuat lah, saya gitu. Itu sih. Ada lagi gak pertanyaan? Udah. Di area? Udah. Oke, ya udah deh. Itu Neng Indah cerpen gimana? Cerpen lanjutannya? Gitu aja. Ya. Lagi bingung ya di pertengahan. Ya udah, nanti lagi dah. Nanti kita bahas cerpen dulu. Di PC aja kalau bingung. Bentar. Nah, mau lanjut ke latihan. Nah, latihan di sini tuh ini itu sih apa? Permintaan dari tugas, makanya direkam. Nah,
latihan Foursquare. Nah itu ada 5, terus kalian harus ngisi ini. Jadi mana ya, ke atas ini. Nah nanti kan pertanyaan tuh, pertanyaan itu dijawab. Nah jawabannya tuh ada di sini. Kalian cari apa yang disebut bla bla misalkan. Nah di sini tuh ada me beating misalkan gitu. Itu sih ya. Udah sih. Nah udah kalau gitu karena bentar lagi udah mau sore, kakak tutup aja. Mungkin nanti itu sih ajak teman-teman lainnya. Yang di kampung ini lumayan sih. Oke. Oh, itu ayo. Atau Neng Dinda deh, Neng Dinda aja. Setelah belajar, marilah kita berdoa mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, udah tutup aja.